wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Damis Tuju Zebua. Saya mahasiswa Universitas Cutnyading dari jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran di mata kuliah Risk Management. Dosen pengampu Ibu Yola Permata Bunda. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa materi yang dibahas pada pertemuan sebelumnya dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Antara lain 1. Konsep manajemen risiko, 2. Tata kelola risiko teknologi informasi, 3. Risiko dan ketidakpastian, 4. Analisis bisnis dan risiko, 5. Keamanan sistem, 6. Software development life cycle. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu konsep manajemen risiko. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Konsep ini penting di berbagai sektor seperti bisnis, kesehatan, dan keuangan. Dengan manajemen risiko, organisasi dapat mengurangi ketidakpastian dan memanfaatkan peluang yang muncul, sekaligus membangun budaya kesadaran risiko yang mendukung keberlanjutan. Selanjutnya, definisi risiko dan manajemen risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Risiko bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti kegagalan teknologi, bencana alam, atau perubahan regulasi. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko agar tidak mengganggu tujuan organisasi. Selain mencegah kerugian, manajemen risiko juga mengoptimalkan peluang untuk perkembangan organisasi. Selanjutnya, prinsip dasar manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, yang artinya menemukan semua risiko yang mungkin dihadapi organisasi melalui berbagai sumber informasi. 2. Menilai risiko, yang artinya menilai kemungkinan dan dampak risiko untuk menentukan prioritas penanganan. 3. Pengendalian risiko, yang artinya mengurangi, menghilangkan, atau mentransfer risiko agar tidak mengganggu pencapaian tujuan. 4. Pemantauan risiko, yang artinya evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan risiko sesuai perubahan kondisi. Selanjutnya, siklus manajemen risiko. Antara lain 1. Identifikasi risiko, yang artinya mengumpulkan pandangan dari berbagai pihak untuk menemukan risiko yang ada. 2. Analisis risiko, yang artinya menilai seberapa besar kemungkinan dan dampak risiko tersebut. 3. Evaluasi risiko, yang artinya menentukan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu berdasarkan prioritas. 4. Penanganan risiko, yang artinya menerapkan strategi pencapaian, mitigasi, dan transfer risiko. 5. Memantau dan tinjauan, yang artinya memastikan efektivitas strategi dan mengidentifikasi risiko baru secara berkala. Selanjutnya, strategi penanganan risiko. Strateginya yaitu antara lain 1. Menghindari risiko, yang artinya menolak aktivitas yang berisiko tinggi untuk mencegah kerugian. 2. Mengurangi risiko, yang artinya melakukan mitigasi seperti penguatan kontrol internal dan pelatihan karyawan. 3. Mentransfer risiko, yang artinya memindahkan risiko ke pihak lain, misalnya melalui asuransi. 4. Menerima risiko, yang artinya memantau risiko yang dapat ditoleransi tanpa tindakan langsung. Selanjutnya, pernyataan risiko dan contoh nyatanya. Pernyataan risiko adalah deskripsi singkat tentang risiko, termasuk kemungkinan dan dampaknya.
yang membantu pengambilan keputusan dan prioritas pengelolaan risiko. Contoh risiko yaitu antara lain: 1. Serangan siber dengan kemungkinan tinggi kerugian finansial hingga 25% per tahun. 2. Infeksi nosokomial di rumah sakit dengan kemungkinan sedang dan dampak reputasi. 3. Keterlambatan pengiriman bahan baku dengan kemungkinan tinggi dan kehilangan pendapatan 30%. Selanjutnya, rencana penanggulangan risiko. 1. Antara lain pencegahan, yang artinya langkah untuk menghindari risiko agar tidak terjadi. 2. Mitigasi, yang artinya upaya mengurangi dampak risiko jika terjadi. 3. Penanganan darurat, yang artinya prosedur untuk mengelola dampak risiko yang tidak terduga. Selanjutnya, implementasi rencana penanggulangan risiko. 1. Kasus kebakaran di pabrik. Contoh penanganannya yaitu pemasangan alat pemadam otomatis sebagai pencegahan, pelatihan evakuasi sebagai mitigasi, dan prosedur tanggapan darurat bila kebakaran terjadi. Selanjutnya, manfaat manajemen risiko yang efektif. Antara lain: 1. Meningkatkan kinerja, yang artinya meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang untuk pertumbuhan organisasi. 2. Mendukung keberlanjutan, yang artinya membangun budaya kesadaran risiko yang adaptif terhadap perubahan lingkungan. 3. Meningkatkan daya saing, yang artinya memperkuat posisi organisasi di tengah tantangan dan ketidakpastian. Oke, lanjut ke pembahasan kelompok 2, yaitu tata kelola risiko teknologi informasi. Penyebab risiko teknologi informasi. Penyebab utamanya yaitu antara lain kurangnya kontrol keamanan. 2. Sumber daya manusia tidak terampil. 3. Infrastruktur teknologi informasi using. 4. Perubahan teknologi cepat. 5. Kebijakan tidak standar. Terus ada pula faktor tambahan penyebab risiko teknologi informasi ini, yaitu kelemahan sistem keamanan. 2. Pemeliharaan sistem kurang, ketergantungan pihak ketiga. Ada pula kelemahan tata kelola teknologi informasi, antara lain: 1. Minim komitmen manajemen. 2. Integrasi teknologi informasi bisnis lemah. 3. Tidak ada kebijakan konsisten. 4. Monitoring dan audit kurang. 5. Pelatihan karyawan tidak memadai. Selanjutnya, lingkungan peka risiko. Strategi yang perlu kita terapkan yaitu antara lain: 1. Pelatihan berkala untuk staf, kesadaran kolektif. 3. Tim manajemen risiko teknologi informasi. 4. Kebijakan keterbukaan laporan insiden. Lanjut, kemampuan tata kelola teknologi informasi. Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi risiko, penilaian dan pemetaan risiko, pengendalian risiko, pemantauan berkala, peningkatan berkelanjutan. Lanjut ke pembahasan kelompok 3, risiko dan ketidakpastian. Pengertian risiko dan ketidakpastian. Risiko selalu dikaitkan dengan ketidakpastian. Namun, risiko tidak selalu sama dengan ketidakpastian. Perbedaan antara risiko dan ketidakpastian menurut Speckman tahun 2004 dalam Seriurati 2016 adalah: risiko diartikan sebagai probabilitas kerugian dari suatu kejadian, sedangkan ketidakpastian dinyatakan sebagai gangguan eksogen. Selanjutnya, adapun menurut Shalgen
dan tren tahun 2015, risiko dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Risiko strategi adalah risiko yang paling berpengaruh pada kemampuan organisasi untuk menjalankan strategi bisnis, mencapai tujuan perusahaan, dan melindungi aset dan nilai. 2. Risiko bahaya, yang artinya meliputi keletusan gunung berapi di Islandia, tsunami yang menghancurkan Jepang, banjir besar di Thailand, dan badai super bernama Sani yang mempengaruhi Amerika. 3. Risiko keuangan, yang artinya ini terkait dengan kesulitan keuangan internal dan eksternal pelaku dalam rantai aktivitas pasokan. 4. Risiko operasional, yang artinya sejauh ini seperangkat risiko rantai pasokan yang tidak proporsional akan dikategorikan sebagai operasional karena kategori ini mencakup masalah kualitas internal dan eksternal, pengiriman terlambat, kegagalan layanan karena inventaris yang dikelola dengan buruk, masalah terkait dengan peramaian yang buruk, dan ribuan peristiwa lainnya terkait dengan kegagalan kinerja operasional. Selanjutnya, contoh risiko antara lain 1. Serangan cyber, yang artinya pelanggaran keamanan seperti peretasan sistem, pencurian data, atau serangan ransomware yang dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gagal operasional. 2. Kegagalan sistem, yang artinya kegagalan perangkat lunak, database, atau infrastruktur IT lainnya yang dapat mengganggu operasional bisnis dan menyebabkan kehilangan data. 3. Kerusakan perangkat keras, yang artinya kerusakan fisik pada server, komputer, dan perangkat jaringan yang dapat menyebabkan gangguan layanan, hilangnya data. 4. Kehilangan data, yang artinya hilangnya data penting akibat kesalahan manusia, kerusakan perangkat, dan serangan cyber yang dapat menyebabkan finansial dan reputasi. 5. Pelanggaran privasi data, yang artinya mengungkapkan data pribadi yang dilindungi oleh regulasi seperti GDPR atau CCPA yang dapat menyebabkan tuntutan hukum dan sanksi. Selanjutnya, contoh ketidakpastian antara lain fluktuasi harga perangkat teknologi, yang artinya perubahan harga perangkat keras, perangkat lunak, atau layanan IT lainnya yang dapat mempengaruhi anggaran proyek dan investasi IT. 2. Perubahan regulasi, yang artinya perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah terkait IT, keamanan data, atau privasi yang dapat memengaruhi cara perusahaan mengoperasikan sistem IT dan melindungi data. 3. Munculnya teknologi baru, yang artinya munculnya teknologi baru seperti AI, blockchain, atau cloud computing yang dapat mengubah landscape industri IT dan membuat sistem yang ada menjadi usang. Selanjutnya, contoh ketidakpastian. 1. Perubahan kebutuhan bisnis, yang artinya perubahan kebutuhan bisnis atau strategi perubahan yang dapat mempengaruhi persyaratan sistem IT dan memerlukan adaptasi atau pembaruan sistem. 2. Perubahan dalam perilaku pengguna, yang artinya seperti mitigasi ke perangkat seluler atau menggunakan media sosial yang dapat memengaruhi dan infrastruktur IT. Lanjut, definisi manajemen risiko IT. Menurut Waters tahun 2009, manajemen risiko adalah proses yang secara sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko dalam keseluruhan sebuah organisasi. Adapun menurut The Institute of Risk Management dalam SAP DK tahun 2010, manajemen risiko diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam memahami, mengevaluasi, dan
mengambil tindakan pada semua risiko dengan maksud untuk meningkatkan probabilitas kesuksesannya dan mengurangi kemungkinan kegagalan. Lanjut, konsep manajemen risiko IT, teknologi informasi. Konsep manajemen risiko melibatkan serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi sebuah risiko dan meminimalkan dampak negatif yang dapat terjadi pada organisasi. Antara lain, 1. Identifikasi risiko, yang artinya merupakan langkah awal dalam manajemen risiko dan sangat penting dilakukan dengan cermat agar risiko yang teridentifikasi dapat diantisipasi dan dielakkan. Beberapa langkah identifikasi risiko adalah sebagai berikut. A. Identifikasi spek yang terkait dengan aktivitas atau proyek yang dilakukan. B. Identifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada setiap. Penilaian risiko. Langkah penilaian risiko adalah proses untuk mengevaluasi risiko yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya. Adapun beberapa langkah dari penilaian risiko ini yaitu 1. Mengidentifikasi dampak potensial yang mungkin terjadi pada setiap risiko yang telah diidentifikasi. 2. Menentukan terjadinya dampak tersebut. 3. Pengembangan strategi manajemen risiko, yang artinya proses untuk menentukan strategi yang tepat untuk mengurangi, memindahkan, atau menghindari risiko yang telah diidentifikasi. Berikut langkah dari pengembangan strategi manajemen risiko, yaitu 1. Menentukan prioritas risiko berdasarkan tingkat risiko dan dampak potensialnya. 2. Menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mengelola risiko. 4. Implementasi strategi, yang artinya sebuah proses untuk melaksanakan strategi yang telah dipilih untuk mengurangi, memiliki, memindahkan, atau menghindari risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Langkah-langkah dalam mengimplementasikan strategi manajemen risiko yaitu 1. Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan strategi manajemen risiko. 2. Mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk setiap tindakan yang diperlukan. 5. Pemantauan dan penilaian, yang artinya langkah yang bagian ini merupakan proses untuk memastikan bahwa strategi yang telah diimplementasikan efektif dan mengurangi, memindahkan, atau menghindari risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Langkah-langkahnya yaitu 1. Memantau kinerja dan strategi manajemen risiko yang telah diimplementasikan. 2. Mengumpulkan informasi tentang risiko baru dan memperbarui penilaian risiko. Ada pula contoh manajemen risiko. Selanjutnya, contoh manajemen risiko. Ada pula dari manajemen risiko yaitu 1. Mitigasi serangan ransomware. Ada beberapa contohnya yaitu penerapan perangkat lunak, antivirus, dan anti malware yang kuat. 2. Pelatihan staf tentang bahaya serangan ransomware dan praktik keamanan yang baik. 3. Pengembangan rencana pemulihan bencana yang teruji. 2. Manajemen risiko pengambilan akun, antara lain 1. Penerapan autentikasi multifaktor. 2. Menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. 3. Pengawasan aktivitas akun yang mencurigakan. Selanjutnya, contoh proyek manajemen risiko. Antara lain 1. Perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mengidentifikasi. 2. Menganalisis. 3. Mengelola risiko yang dapat mengganggu sistem teknologi informasi atau data perusahaan. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu analisis bisnis dan risiko. Pengertian analisis bisnis dan risiko.
Analisis risiko adalah cara untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dapat membahayakan proyek atau inisiatif bisnis yang signifikan. Meskipun demikian, konsep ini juga dapat diterapkan pada proyek-proyek non-bisnis seperti perencanaan acara atau bahkan pembelian rumah. Untuk melakukan analisis risiko, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi potensi ancaman yang mungkin dihadapi. Selanjutnya, Anda perlu memperkirakan seberapa mungkin konsekuensi dari ancaman tersebut akan terjadi, serta seberapa buruk dampaknya jika benar-benar terjadi. Proses ini bisa menjadi tantangan karena kita harus mengumpulkan informasi yang sangat detail, seperti rencana proyek, data keuangan, protokol keamanan, proyeksi pemasaran, dan data lainnya. Selanjutnya, tujuan analisis risiko bisnis. Tujuan utama adalah menentukan tindakan pencegahan atau mitigasi yang tepat terhadap setiap risiko yang diidentifikasi. Tindakan pencegahan ini membantu perusahaan dalam menyusun skala prioritas sumber daya, mengurangi risiko yang signifikan, sekaligus memastikan agar perusahaan tetap fokus pada tujuannya. Selanjutnya, fungsi analisis risiko bisnis. Antara lain, 1. Memahami risiko yang mungkin terjadi. Bisnis perlu memahami risiko yang mungkin terjadi sedetail mungkin untuk menentukan strategi pencegahan yang tepat. Analisis risiko bisnis bisa menjadi sarana pembelajaran semua risiko yang terjadi dalam setiap bisnis, mulai dari pemasaran, produksi, operasional bisnis, industri, hingga birokrasi pemerintah yang mempengaruhi kelancaran usaha. 2. Mengambil keputusan atau solusi terbaik. Analisis risiko bisnis membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan pencegahan dan solusi terbaik terhadap risiko yang teridentifikasi. Analisis bisnis didasarkan pada kondisi aktual dan faktual bisnis sehingga bisa menghasilkan keputusan yang relevan. Selanjutnya, contoh analisis risiko bisnis. 1. Risiko kesehatan. Merujuk pada kemungkinan terjadinya efek negatif terhadap kesehatan individu akibat berbagai faktor seperti lingkungan, perilaku, atau kondisi kerja. Ini mencakup risiko fisik, kimia, biologis, dan ergonomis yang dapat mempengaruhi kesejahteraan seseorang. 2. Risiko persaingan. Merujuk pada potensi kerugian atau dampak negatif yang dihadapi oleh suatu perusahaan akibat tindakan atau strategi yang diambil oleh pesaing di pasar. Risiko ini dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk perubahan dalam strategi pemasaran, inovasi produk, harga, dan lainnya. 3. Risiko pasokan bahan baku. Potensi terjadinya gangguan atau ketidakpastian dalam menyediakan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi suatu perusahaan. Risiko ini dapat muncul dari berbagai faktor yang dapat memengaruhi ketersediaan, kualitas, dan bahan baku. Selanjutnya, metode analisis bisnis. Metode analisis risiko bisnis. Antara lain, 1. Daftar risiko adalah alat penting dalam manajemen proyek. Ini merupakan bagian dari strategi manajemen risiko yang menunjukkan setiap bertanggung jawab atas risiko, bagaimana mengurangi risiko tersebut, dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Dokumen proyek ini mencantumkan semua detail dan risiko penting yang mungkin terjadi selama eksekusi proyek. 2. Analisis sensitivitas.
digunakan untuk mengukur berbagai ketidakpastian dalam suatu atau lebih variabel input, dapat mempengaruhi variabel output. Ini membantu dalam membuat prediksi yang lebih akurat dan merupakan metode analisis risiko yang bersifat kuantitatif. 3. Evaluasi SWIFT adalah singkatan dari struktur Wait, What If, Technique. Ini adalah jenis analisis risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan perubahan dalam rencana proyek. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu keamanan sistem. Keamanan sistem merupakan aspek fundamental dalam dunia teknologi informasi, yang dimana dalam era digital saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan terhubung dengan sistem informasi, mulai dari sektor pemerintah, pendidikan, bisnis, hingga kehidupan pribadi. Oleh karena itu, menjaga keamanan sistem menjadi sangat penting untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Selanjutnya, prinsip keamanan sistem. Prinsip keamanan sistem adalah langkah-langkah dan mekanisme yang digunakan untuk melindungi sistem informasi dari akses tidak sah, gangguan, atau modifikasi yang tidak diinginkan. Selanjutnya, prinsip keamanan sistem. Prinsip keamanan sistem terdiri dari 1. Kerahasiaan, 2. Integritas, 3. Ketersediaan, 4. Autentikasi, 5. Otorisasi, 6. Non-repudiasi. Selanjutnya, ancaman keamanan sistem. Ancaman keamanan sistem adalah segala bentuk potensi bahaya yang dapat merusak, mencuri, atau mengganggu integrasi dan operasi sistem informasi. Ancaman ini bisa datang dari dalam maupun dari luar organisasi. Jenis ancaman keamanan sistem antara lain 1. Malware, serangan phishing, serangan denial of service atau DOS. 4. Serangan man in the middle atau MITH. 5. SQL injection. 6. Incident threat. Selanjutnya, hubungan keamanan sistem dan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks teknologi informasi, ini mencakup risiko-risiko yang terkait dengan sistem informasi. Proses ini membantu organisasi menghindari atau meminimalisir dampak dari insiden keamanan. Hubungan keamanan sistem dengan manajemen risiko adalah keamanan sistem merupakan bagian integral dari manajemen risiko teknologi informasi. Tanpa sistem keamanan yang baik, risiko terhadap informasi dan sistem menjadi tinggi. Keamanan sistem juga dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko keamanan, mengembangkan kebijakan dan kontrol keamanan, menerapkan teknologi untuk mitigasi risiko, menyusun rencana respon insiden, dan menyesuaikan kebijakan keamanan dengan dinamik ancaman. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu software development life cycle. Pengertian SDLC. SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem adalah suatu pendekatan sistematis untuk membangun perangkat lunak. Ini mencakup serangkaian tahap yang dirancang untuk memandu tim pemegang melalui proses pembuatan, perubahan, atau pemeliharaan sistem informasi. Tujuannya adalah menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan tujuan proyek.
Adapun fungsi SDLC antara lain satu, komunikasi tim SDLC menyediakan platform untuk komunikasi yang efektif antar anggota tim pemegang dan pemangku kepentingan. 2. Pembagian peran dan tanggung jawab. Setiap tahap dalam SDLC memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. 3. Gambaran input dan output yang jelas. SLDC memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang diharapkan sebagai input dan output di setiap tahap. Adapun tahap-tahap dalam SDLC antara lain 1. Perencanaan sistem atau sistem planning. Di tahap ini menekankan pada studi kelayakan pengembangan sistem. 2. Analisis sistem atau sistem analisis. Pada tahap ini, sistem dianalisis untuk memahami bagaimana nantinya akan berjalan. Studi literatur, brainstorming, tim pengembangan, dan analisis kebutuhan sistem dilakukan di sini. 3. Perencanaan sistem atau sistem desain. Tahap ini menghasilkan desain sistem, termasuk prototipe dan dokumen merinci komponen yang diperlukan. 4. Implementasi sistem atau sistem implementation. Di tahap ini, implementasi melibatkan pembuatan database, aplikasi, dan pengujian. 5. Pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Di tahap ini, pemeliharaan sistem dilakukan untuk bahwa sistem tetap beroperasi secara benar dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Adapun model pengembangan dalam SDLC antara lain 1. Waterfall model. Model ini melibatkan penyelesaian suatu tahap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Inilah contoh gambar waterfall. 2. Prototipe model. Prototipe model melibatkan pembuatan prototipe perangkat lunak yang disajikan kepada pelanggan untuk mendapatkan masukan. Contoh gambar prototipe model inilah dia guys. Lanjut. 3. Model Rapid Application Development atau disingkat RAD. RAD menekankan pengembangan cepat dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Inilah contoh gambar dari RAD. 4. Model Agile. Model Agile merupakan pendekatan pengembangan jangka pendek yang diperlukan adaptasi cepat terhadap perubahan. Inilah contoh gambar model Agile. Silahkan diperhatikan ya guys. Selanjutnya model Aspiral. Model Aspiral menggabungkan elemen-elemen dari model prototyping dengan pendekatan yang berulang. Inilah contohnya guys, contoh gambar model spiral. Baik, sekian penjelasan dari saya dari pembahasan materi pertama sampai terakhir. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang jelas atau kurang dimengerti. Mohon maaf. Dan materi ini semoga bermanfaat untuk orang-orang yang mau belajar. Bye, see you next time.